teman-teman kelas 6 yang hebat, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau berbagi cerita tentang plastik. Ceritaku ini bakalan seru dan penting sekali. Teman-teman, simak sampai selesai ya. Teman-teman tahu tidak bahwa plastik adalah bahan yang zat penyusun dasarnya adalah karbon dan hidrogen. Ada banyak jenis plastik yang ada sekarang ini. Akan tetapi pada dasarnya, atom penyusun inti plastik adalah karbon, hidrogen, dan beberapa tambahan atom lain seperti oksigen, nitrogen, klor, fluor, dan belerang. Lalu, masih ingatkah kamu tentang jenis-jenis plastik? Beda jenis plastiknya, beda pula loh proses daur ulangnya. Sampah botol plastik bisa diproses dengan satu, botol plastik dipisahkan menurut jenisnya. Karena terkadang tutup botol dan botolnya berbeda jenis plastik. 2. Bagian-bagian botol plastik dihancurkan menjadi cacahan plastik. 3. Serpihan plastik yang sudah disortir dicuci dan dikeringkan, dan beberapa dari serpihan tersebut dilelehkan menjadi cairan lengket. 4. Plastik yang sudah meleleh didorong melalui lubang kecil untuk membuat untaian yang panjang dan tipis. 5. Untaian plastik dicacah menjadi pelet plastik atau biji plastik. 6. Biji plastik dapat dibawa ke perusahaan plastik untuk dibuat menjadi produk baru. Biji plastik dari tutup botol dan botol diolah menjadi produk daur ulang baru yang berbeda. Semua proses pengolahan sampah dimulai dengan memilah sampah. Teman-teman, memisahkan pembuangan sampah organik dan anorganik dapat menghindari terjadinya penumpukan sampah loh. Sampah yang menumpuk bisa menjadi sarang kuman dan bakteri yang merupakan penyebab utama penyakit dan menimbulkan kerusakan lingkungan seperti banjir. Setelah dipilah, apakah sampah tersebut dibiarkan begitu saja menumpuk? Tentu tidak, teman-teman. Kita bisa mengolah sampah-sampah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Untuk jenis sampah organik basah seperti kuah, kaldu, tulang belulang, atau sisa makanan lain yang mengandung air bisa dimanfaatkan kembali untuk hewan peliharaan. Masukkan ke biopori atau kuburkan sedalam mungkin di tanah untuk menghindari ulat atau belatung. Kemudian, jenis sampah organik kering seperti dedaunan, ranting, kulit buah, dan sayuran yang belum dimasak bisa dimanfaatkan dengan cara sisa kulit buah dijadikan ekoenzim. Sisa sayuran bisa dijadikan kaldu sayur, ditanam kembali, atau dijadikan pupuk kompos. Terakhir, untuk jenis sampah anorganik seperti plastik, kaleng, kertas, dan lain-lain. Untuk memilah sampah-sampah tersebut, cukup dipisahkan sesuai jenisnya dan dibersihkan. Bisa juga diserahkan ke bank sampah, digunakan kembali, atau didaur ulang menjadi barang yang lebih bermanfaat. Lalu, bagaimana dengan sampah elektronik seperti handphone, charger, power bank, dan lain-lain? Jangan pernah membuang sampah elektronik ke sembarang tempat ya. Karena peralatan elektronik kebanyakan mengandung bahan berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan. Untuk mengolahnya, kumpulkan dan setor ke bank sampah yang menerima limbah elektronik ya. Selain sampah organik dan sampah anorganik, ada satu jenis sampah lagi yang perlu kalian pilah, yaitu sampah B3 atau sampah bahan berbahaya dan beracun. Misalnya obat-obatan yang sudah kadaluarsa, cairan pembersih yang mengandung bahan kimia, dan baterai. Sekarang, aku mau bercerita tentang bagaimana sesuatu dibuat. Proses pembuatan kertas. Kertas bisa terbuat dari pohon berkayu atau berkambium maupun dari bambu. Bahan kayu ditebang dan dipotong menjadi batangan, lalu dibawa ke pabrik kertas untuk diolah. Di pabrik, batang kayu dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi lebih kecil. Langkah selanjutnya, kayu dihancurkan hingga lunak menjadi bubur kertas. Bubur kertas ini lalu dicetak dan dikeringkan sampai menjadi gulungan, lalu dipotong menjadi kertas. Proses pembuatan kaca. Kaca dibuat dari batu kuarsa atau batuan silika yang dicampur dengan zat lain seperti natrium karbonat dan kalsium oksida.
Sering juga ditambahkan zat pewarna untuk memberikan warna kaca yang bervariasi. Campuran lalu dipanaskan hingga mencair. Cairan panas tersebut lalu dicetak dan didinginkan. Proses pembuatan karet. Getah pohon karet berwarna putih dicampur dengan air dan zat tambahan lain diaduk hingga mengental dan membentuk gumpalan berwarna putih. Setelah itu, gumpalan dicetak sesuai produk yang diinginkan. Semua proses pembuatan material menghasilkan limbah atau sisa produksi dan emisi yang memiliki dampak terhadap lingkungan loh. Jadi, kita harus berpikir dan bertindak bijak dengan apapun yang kita pakai dan kita konsumsi ya. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini frekuensi terjadinya bencana dan berbagai penyakit semakin meningkat. Maka dari itu, kita semua harus lebih berpartisipasi aktif dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim ya. Untuk mencegah dampak perubahan iklim, kita bisa memulainya dari diri sendiri dengan 6 langkah sebagai berikut. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan motor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, menerapkan pola konsumsi yang bertanggung jawab. Bisa dimulai dari membawa tas belanja atau membawa botol minum sendiri, mengurangi barang sekali pakai, dan memilah sampah dan membuangnya sesuai dengan jenisnya. Ketiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah, seperti mematikan alat elektronik atau lampu saat tidak dibutuhkan. Keempat, hindari membakar sampah. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipilah sesuai jenisnya. Kelima, mengurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain-lain. Keenam dan yang terakhir adalah memulai menanam pohon di pekarangan, lingkungan rumah, atau di sekolah. Nah, aku yakin sekarang teman-teman sudah jauh lebih paham tentang berbagai cerita tentang plastik. Mari bersama-sama kita terus belajar mengelola plastik dengan baik dan menerapkan pola konsumsi bertanggung jawab agar lingkungan kita juga terjaga dengan baik. Demi bumi, rumah kita bersama yang kita sayangi. Semangat teman-teman semua!